Satu kesempatan bagi Craig Goodwin. Martin Pass dalam posisi yang sangat tepat. Cosplay jadi Real Madrid, jersey putih timnas Indonesia bawa hoki. Teknik tangkapan yang begitu. Okey. Kerana saya perlukan saya tak boleh main Mauricio. Kerana Mauricio foreign dan saya dah ada 3 foreign di dalam padang. Jadi Jordi Amat memang betul nenek dia daripada Makassar. Misi Jordi Amat meredam keraguan di timnas Indonesia. Memang betul ada darah Indonesia. Dan dia pun memang nak sangat ingin main untuk negara dia. Dia semangat untuk main. Comeback ke timnas Indonesia, Jordi Amat kian lapar dan bersemangat. Bola sepak Indonesia seperti Justin Hubner yang baru saja melengkapkan perpindahan dia ke pasukan J1 iaitu Cerezo Osaka. Jadi blend ni adalah Media asing sorot popularitas timnas Indonesia. Sulap pemain tak terkenal jadi superstar. Label dia kita tengok kat label tu. The guy used in this week, or is Stroud going to be in concussion protocol, might be able to play next week? Well, here's where we are, man. Basically, with Justin Herbert, he's visiting with hand specialists today. Penyebab Justin Hubner tak dipanggil Shin Tae-yong untuk laga timnas Indonesia versus Bahrain dan Cina di kualifikasi Piala Dunia 2026. I'm going to guess that when you have a fraction. Cosplay jadi Real Madrid, jersey putih timnas Indonesia bawa hoki. Jersey putih timnas Indonesia belakangan jadi pembahasan menarik banyak pencinya sepak bola di tanah air. Sebab, seragam tersebut diakini membawa hoki. Buktinya, dalam beberapa laga terakhir baik tim senior maupun kelompok umur, timnas Indonesia kerap memetik hasil apik melawan tim raksasa sekalipun. Hal tersebut yang kemudian disinyalir membuat skuad Garuda tengah naik daun belakangan ini. Timnas Indonesia ibarat cosplay menjadi Real Madrid jika memakai jersey putih. Buktinya, dalam laga terakhir di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, Timnas Indonesia mampu menahan Australia di Stadion Gelora Bung Karno, GBK, dengan skor imbang kacamata. Hasil tersebut terbilang apik bagi skuad Garuda yang notabene kalah jauh dari segi ranking FIFA. Pada pertemuan sebelumnya, Timnas Indonesia bahkan babak belur dihajar Australia 4 gol tanpa balas saat memakai jersey merah. Momen itu terjadi ketika mereka berjumpa di babak 16 besar Piala Asia 2023. Jersey putih timnas Indonesia juga bertuah ketika bertamu melawan Arab Saudi di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Pertemuan itu berlangsung pada 6 September 2024 dengan hasil imbang 1-1. Pada babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026, timnas Indonesia juga menang 2-0 lawan Filipina dengan jersey putih. Masih di ajang yang sama, tim besutan Shin Tae-yong itu juga sukses membantai Vietnam 3 gol tanpa balas dengan seragam putih. Nasib mulus juga didapat timnas Indonesia U23 saat berjumpa melawan Korea Selatan. Tampil dengan jersey putih bak Real Madrid, Garuda Muda lolos ke semifinal Piala Asia U23 2024 usai menang lewat adu penalti November 10. Nantinya timnas Indonesia akan berhadapan melawan Bahrain pada 10 Oktober 2024 di lanjutan babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 sebagai tim tamu. Marcelino Ferdinand dan kolega diyakini akan kembali memakai jersey putih sebagai laga away. Satu kesempatan bagi Craig Goodwin. Martin Pass dalam posisi yang sangat tepat dan melempar kendala bagi Pass mengamankan gawang Indonesia. Ya, teknik tangkapan yang begitu sempurna dan bisa membaca arah bola yang memang ditempatkan ke area tiang kedua. Negah pemain yang sempat. Misi Jordi Amat meredam keraguan di timnas Indonesia. Jordi Amat kembali masuk skuad timnas Indonesia untuk 2 laga babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Momen ini jadi momen bagus bagi Jordi Amat untuk meredam keraguan. Jordi Amat merupakan salah satu pemain naturalisasi yang datang di gelombang awal era 2020-an. Jordi Amat punya latar belakang karir yang bagus karena sempat membela Espanyol dan Swansea City. Jam terbang yang tinggi tersebut diharapkan jadi modal bagus saat Jordi Amat membela timnas Indonesia. Namun dalam beberapa laga terakhir, Jordi Amat malah identik dengan kesalahan dan blunder. Blunder terakhir terjadi saat Jordi Amat terjadi ketika Indonesia menghadapi Irak Juni lalu. Saat itu Jordi Amat yang menjabat sebagai kapten timnas Indonesia mendapat kartu merah di menit ke-59. Nama Jordi Amat pun mulai tersisihkan dari skema impian para penggemar timnas Indonesia.
Terlebih setelah Jai Idzes datang, menyusul kemudian Maes Hilgers yang bersiap menjalani debut. Nama-nama itu yang kini jadi favorit penggemar timnas Indonesia. Saat Jordi Amat absen karena cedera dalam duel lawan Arab Saudi dan Australia, terbukti lini belakang Indonesia bisa tampil kokoh. Rizky Ridho, Muhammad Ferrari, dan Justin Hubner bisa jadi pendamping yang solid bagi Jai Idzes. Kini, Jordi Amat kembali masuk skuad timnas Indonesia untuk dua laga lawan Bahrain dan Cina. Dua laga tersebut adalah laga tandang yang bakal menguras energi dengan jarak antar pertandingan terbilang sempit. Selain itu, Justin Hubner juga sudah dipastikan absen karena mengalami cedera. Kondisi itu membuat Jordi Amat punya peluang untuk tampil di salah satu atau bahkan dua laga tersebut. Bila Jordi Amat mendapat kepercayaan dari Shin Tae-yong, momen itu bisa jadi momen bagus bagi dirinya untuk mengembalikan kepercayaan diri penggemar timnas Indonesia. Dengan menimbang pengalaman, ada peluang Jordi Amat bermain berpasangan dengan Jai Idzes dan Maes Hilgers. Dengan dukungan dua bek yang lebih muda, Jordi Amat bakal lebih tenang di lini belakang dan meminimalisir peluang melakukan kesalahan. Lagi seorang, saya rasa dia adalah salah satu aset akan jadi dan boleh katakan salah satu aset terbesar Indonesia kerana sudah main 100 lebih game di La Liga, 100 lebih game di English Premier League, dan saya rasa jikalau Indonesia tidak ambil dia, itu adalah salah satu rugi yang amat besar, which is Jordi Amat. Dan Jordi Amat akan bermain dan akan jadi pemain Johor Darul Ta'zim. Okey. Kerana saya perlukan saya tak boleh main Mauricio. Kerana Mauricio foreign dan saya dah ada 3 foreign di dalam padang. Jadi Jordi Amat memang betul nenek dia daripada Makassar, tak silap saya. Jadi memang betul ada darah Indonesia. Dan dia pun memang nak sangat ingin main untuk negara dia. Dia bersemangat untuk main untuk Indonesia. Dan juga benda itu juga saya nampak sebagai satu peluang untuk JDT dapatkan pemain Spanish yang begitu berpengalaman, quality dan untuk main dalam pasukan. Comeback ke timnas Indonesia, Jordi Amat kian lapar dan bersemangat. Jordi Amat kembali mendapatkan panggilan gabung timnas Indonesia. Amat bisa diandalkan saat tim Garuda menjalani 2 laga tandang pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, Oktober ini. Diketahui, timnas Indonesia akan menjalani 2 laga tandang. Tim asuhan Shin Tae-yong akan bertandang ke markas timnas Bahrain, Kamis, 10 Oktober 2024. 5 hari kemudian, timnas Indonesia harus berlaga di markas timnas Cina. Laga itu rencananya akan digelar di Qingdao. Jordi Amat bersemangat dengan panggilan ke timnas Indonesia kali ini. Pemain Johor Darul Ta'zim itu pun merasa lapar akan pencapaian apik. Garuda Caling kembali bersama tim. Bersemangat, fokus, lapar, ayo Indonesia, ujar Jordi Amat. Jordi Amat sebenarnya mendapatkan panggilan ke timnas Indonesia September lalu saat tim Garuda menjalani laga melawan timnas Arab Saudi dan timnas Australia. Namun, saat itu Jordi Amat tidak dapat memenuhi panggilan dari Shin Tae-yong. Saat itu, bek berusia 32 tahun itu sedang mengalami cedera. Belakangan, cedera Jordi Amat telah pulih. Ex-pemain Rayo Vallecano itu juga sudah kembali ke skuad utama Johor Darul Ta'zim. Statistik Jordi Amat di timnas Indonesia saat ini yaitu 16 cap 1 gol hingga 3 Oktober 2024. Adapun pemain timnas Indonesia versus Bahrain dan Cina antara lain kiper Martin Paes, FC Dallas, Hernando Ari, Persebaya, Nadeo Argawinata, Borneo FC. Belakang, Asnawi Mangkualam, Port FC, Jordi Amat, Johor Darul Ta'zim, Sandy Walsh, KV Mechelen, Maes Hilgers, FC Twente, Kelvin Verdong, NEC Nijmegen, Shine Patinama, KAS Eupen, Pratama Arhan, Suwon FC, Muhammad Ferrari, Persija, Rizky Ridho, Persija, Eliano Raiders, PC Zwolle, Jai Idzes, Venezia, Wahyu Prasetyo, Malut United, Tengah, Hom Haye, Almer City, Ricky Kambuaya, Dewa United, Nathan Choyaon, Swansea City, Ivar Jenner, FC Utrecht, Marcelino Ferdinand, Oxford United, Egy Maulana Fikri, Dewa United, Witan Sulaiman, Persija. Depan, Malik Rizaldi, Persebaya, Dimas Derajat, Persib, Rafael Struik, Brisbane Roar, Hoki Caraka, PSS,
Ragnar Oratmangoen, FCV Dender. Media asing sorot popularitas timnas Indonesia, sulap pemain tak terkenal jadi superstar. Media asing asal Amerika Serikat, The Athletic menyorot fenomena unik terkait pemain naturalisasi di timnas Indonesia yang semula tak dikenal dalam sekejap menjadi superstar di dunia sepak bola. Indonesia mengubah pemain tidak terkenal menjadi superstar yang dikagumi, ditulis judul artikel mereka, dikutip Rabu, 2 Oktober 2024. Dalam artikel tersebut, sosok penjaga gawang FC Dallas, Martin Paes dikatakan dapat berjalan dengan santai di Texas tanpa dikerumuni banyak orang. Namun, hal itu berbeda ketika Paes berada di Indonesia. Sejak bermain untuk timnas Indonesia, Paes selalu dikerumuni banyak orang saat berada di Jakarta. Penggemar sepak bola Indonesia disebut kerap memperhatikan segala gerak-gerik pemain. Bahkan di media sosial, warganet Indonesia dinilai tidak pernah berhenti memuja para pemain keturunan itu. The Athletic juga membandingkan jumlah follower starting 11 timnas Indonesia dengan 11 timnas Amerika Serikat. Kendati Amerika memiliki populasi yang lebih besar dibanding Indonesia, namun popularitas skuad Garuda di media sosial sangat tinggi. Para pemain di starting 11 timnas Indonesia unggul 26,9 juta followers berbanding 10 juta followers starting 11 The Youngs. Sebagai informasi, Indonesia memang sangat gencar menjalankan program naturalisasi untuk menambah kekuatan di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kemarin, dua pemain keturunan berdarah Belanda Indonesia, Mees Hilgers dan Eliano Reigers resmi disumpah sebagai WNI. Keduanya dipastikan bakal tampil berlaga saat tim Merah Putih menghadapi Bahrain dan Cina di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Dan sekarang ini, masa dia adalah masa untuk Indonesia. Ada ada campuran beberapa jenis pemain. Pemain daripada Liga 1, iaitu pemain-pemain seperti Enando Ari, pemain-pemain seperti Rizky Ridho, pemain-pemain seperti Witan Sulaiman juga yang daripada Liga 1. Pemain-pemain Ramadan Sananta, pemain-pemain yang berpangkalan di Eropah. Kita ada Nathan Chuao. Kalau aku tak sebut salah nama dia. Rafa Struik, ada Eva Jenner, ada Marcelino Ferdinand. What a player. Marcelino Ferdinand. Dan juga ada beberapa nama lain yang sejak akhir-akhir ini meniti di bibir peminat bola sepak Indonesia seperti Justin Hubner yang baru saja melengkapkan pindahan dia ke pasukan J1 iaitu Cerezo Osaka. Jadi blend ni adalah blend pemain-pemain Shin Tae-yong. Kalau kita tengok kalau pemain-pemain ni ada label dia kita tengok kat label tu, player Shin Tae-yong. Sebab dia orang dah tahu cara permainan, dia dah tahu apa yang dituntut oleh Shin Tae-yong, dan dah tahu apa yang dituntut oleh rakan sepasukan mereka sendiri. Kalau kita tengok prestasi pemain, aku nak single out pemain seperti Rizky Ridho yang a permanent fixture dalam plan Shin Tae-yong, sama ada untuk pasukan bawah 23 ataupun pasukan senior. Level dia dah lain Kish. Level dia dah memang level seorang centre back kebangsaan yang boleh bersaing di peringkat antarabangsa. Juga kita ada surprise packages daripada pasukan Indonesia ini. Pemain-pemain seperti Hoki Caraka, pemain seperti Komang yang sudah menjadikan gol. Aku ada berdiskusi dengan seorang peminat daripada Indonesia. Aku tanya dia, siapa pemain Komang ni? Aku first time tengok. Dan dia sentiasa berada di tempat yang betul, di ketika yang betul untuk melakukan percubaan. Walaupun dia seorang pemain pertahanan kan. Aku rasa bila kita sekalikan ataupun gabungkan, campur adukkan. Penyebab Justin Hubner tak dipanggil Shin Tae-yong untuk laga timnas Indonesia versus Bahrain dan Cina di kualifikasi Piala Dunia 2026.
Justin Hubner tak dipanggil Shin Tae-yong untuk laga timnas Indonesia versus Bahrain dan Cina di kualifikasi Piala Dunia 2026 sudah diketahui. Pemain Wolverhampton Wanderers U21 itu mengalami cedera. Shin resmi memanggil 27 pemain untuk menghadapi 2 pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Nama-nama tersebut sudah diumumkan pada Rabu, 2 Oktober 2024, pagi waktu Indonesia Barat. Di belakang, Shin memasukkan hingga 12 pemain. Mereka adalah Asnawi Mangkualam, Kelvin Verdong, Jordi Amat, Shane Patinama, Pratama Arhan, Sandy Walsh, Mes Hilgers, Jai Idzes, Wahyu Prasetyo, Eliano Rejders, Rizky Ridho, dan Muhammad Ferrari. Menariknya, 2 nama baru yakni Hilgers dan Rejders langsung dipanggil oleh Shin. Untuk Eliano, posisinya bisa bergeser dari belakang ke tengah, tetapi kali ini dimasukkan dalam deretan pemain belakang. Tentu membaca urutan pemain-pemain itu akan membuat penggemar bertanya, kemana Justin Hubner? Pemain berusia 21 tahun itu biasanya dipanggil oleh Shin. Ternyata, Hubner mengalami cedera. Pemain berdarah Belanda itu memberitahu soal kondisinya lewat unggahan di media sosial Instagram Justin Hubner 5 yang sedang memakai alat bantu untuk berjalan. Tidak diketahui dengan pasti cedera apa yang menimpa Hubner. Sang pemain hanya dipastikan tidak dipanggil pada edisi kali ini. Absennya Hubner tidak akan terlalu disesali. Sebab, sudah ada Hilgers dan Verdong yang bisa diturunkan di posisinya yakni bek tengah sebelah kiri dalam formasi 3 bek. Oleh karena itu, Hubner mesti segera pulih dari cedera dan kembali mendapat menit bermain. Jika tidak, posisinya akan hilang pada FIFA Matchday berikutnya, yakni November 2024. You already tweeted on X that Herbert will be out on Thursday. How long is he going to be out? He was hiding his hand on the sideline in his little Chargers cool hoodie. Is that a very serious injury? And then CJ Stroud, I believe he did not come back. Dougie Davis-Mills came in. Is he going to be the guy in Houston this week, or is Stroud going to be in concussion protocol, might be able to play next week? Well, here's where we are, Comman, basically. With Justin Herbert, he's visiting with hand specialists today. The most noted one is Stephen Shin, who is a noted hand specialist in Los Angeles, and they're going to figure out what he needs to do. Now, I'm going to guess that when you have a fractured index finger, that it's going to be very hard to throw a football for the remainder of the season. Again, I'm guessing here. He's not playing Thursday night, okay? He will not play Thursday night. Justin Herbert is different in that he's come back and played at various points when people said he wouldn't or couldn't, and he has. And we saw Trevor Lawrence do the same thing with a high ankle this past week. So Justin Herbert has a high threshold, but that's a tough one to overcome when your quarterback index finger's fractured. So I'm going to guess that there's a decent chance that we don't see him again this season, but that's what they're trying to figure out by meeting with these doctors. Is there a way to get him back? How soon could he get back? Does he need surgery? All those questions are being answered in the visits that he's having today and tomorrow. Penyebab Justin Hubner absen perkuat timnas Indonesia di laga kontra Bahrain dan Cina di kualifikasi Piala Dunia 2026. Tidak ada Justin Hubner dalam skuad teranyar timnas Indonesia untuk menghadapi Bahrain dan Cina di lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia akan melanjutkan perjuangannya di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada bulan Oktober ini. Dua lawan yang menanti adalah Bahrain dan Cina, dan keduanya adalah partai tandang yang akan dimainkan pada tanggal 10 dan 15 Oktober 2024 mendatang. Skuad Garuda telah meraih hasil positif dalam 2 pertandingan sebelumnya di bulan September 2024 dengan menghadapi Arab Saudi dan Australia. Tim asuhan Shin Tae-yong telah meraih 2 poin dari 2 laga penting tersebut, dengan menahan Arab Saudi 1-1 di Jeddah dan Australia dengan skor 0-0 di Jakarta. Dalam 27 pemain tersebut, pelatih Shin Tae-yong tidak menyertakan Justin Hubner, yang sebenarnya telah menjadi andalan sepanjang tahun ini. Sang bek tengah berusia 21 tahun harus absen pada bulan Oktober ini menyusul dengan cedera yang menderanya sesudah laga kontra Australia. Hubner memang bermain penuh selama 90 menit dalam laga yang digelar di Stadion Gelora Bung Karno, 10 September 2024 tersebut. Namun, ex-pemain Cerezo Osaka tersebut tidak pernah bermain sejak kembali ke klubnya, Wolverhampton Wanderers U21. Hubner telah memberikan update secara reguler melalui unggahan di akun Instagram eksklusifnya bahwa dia mengalami cedera. Pada Senin, 30 September 2024, lalu, Hubner mengunggah foto kakinya sedang dibungkus dalam menjawab pertanyaan dari seorang pengikutnya di Instagram. Sang bek tengah berusia 21 tahun memang belum pulih dari cederanya, sehingga belum bisa memperkuat timnas Indonesia untuk bulan Oktober ini. Tak ayal, tidak ada nama Justin Hubner dalam skuad yang diumumkan oleh akun resmi timnas Indonesia untuk menghadapi Bahrain dan Cina. Kendati begitu,
Shin Tae-yong tak perlu pusing karena ketiadaan Hubner bertepatan dengan terselesainya proses naturalisasi Mads Hilgers. Hilgers merupakan bek tengah andalan FC Twente yang baru berusia 23 tahun. Dia menjadi pemain termahal di skuad timnas Indonesia saat ini. Menurut Transfermarkt, bek tengah keturunan Manado tersebut memiliki nilai pasaran 7 juta euro atau sekitar 121 miliar rupiah pada saat ini. Selain Hilgers, timnas Indonesia juga sudah diperkuat oleh Eliano Reijnders yang telah selesai menjalani naturalisasi pada Senin, 30 September 2024, lalu.